Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Imamat pasalnya ketiga, ayat 1-11. Jika persembahannya merupakan kurban keselamatan dan yang dipersembahkannya itu lembu, jantan atau betina, haruslah ia mempersembahkan yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Ia harus meletakkan tangannya di atas kepala kurban itu dan menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu, harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Dari kurban keselamatan itu, ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan seluruh lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai kurban oleh api bagi Tuhan. Juga kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang, serta umbai hati dekat buah pinggang yang harus dipisahkannya. Anak-anak Harun harus membakarnya di atas mezbah, di atas kurban bakaran yang sedang dibakar di atas api, sebagai kurban api-apian yang aromanya menyenangkan bagi Tuhan. Jika persembahannya untuk kurban keselamatan bagi Tuhan berupa kambing, domba jantan atau betina, haruslah ia mempersembahkan yang tidak bercela. Jika ia mempersembahkan seekor domba sebagai kurbannya, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala kurbannya itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Dari kurban keselamatan itu, sebagai kurban oleh api bagi Tuhan, ia harus mempersembahkan lemaknya. Seluruh ekornya yang berlemak yang harus dipotong dekat tulang belakang, dan lemak yang menyelubungi isi perut, serta segala lemak yang melekat pada isi perut itu. Juga kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati dekat buah pinggang itu yang harus dipisahkannya. Imam harus membakarnya di atas mezbah sebagai santapan, suatu kurban oleh api bagi Tuhan. Kurban keselamatan biasa dilakukan oleh seorang umat Israel kuno sebagai ungkapan syukurnya kepada Tuhan atas kondisi hidupnya yang aman atau terpenuhinya kebutuhan hidup di tengah masalah hidupnya yang spesifik. Selain itu, kurban keselamatan juga dapat dilakukan sebagai bagian dari ikatan janji yang sudah pernah ia ucapkan pada saat memohonkan sesuatu kepada Tuhan, atau sebagai bentuk pengakuan atas kemurahhatian Tuhan dalam memelihara kehidupannya di masa mendatang. Orang Israel selalu diajak untuk memiliki kepekaan atas kondisi hidupnya di hadapan Tuhan. Praktik kurban keselamatan merupakan bentuk kesadaran dan pengakuan diri setiap orang Israel bahwa kehidupannya berada dalam pemeliharaan Tuhan. Setiap situasi aman yang mereka alami tidak boleh dinikmati secara egois dan angkuh di hadapan Tuhan, melainkan perlu dijalani dalam ungkapan syukur atas karya Tuhan yang terjadi di sepanjang kehidupan mereka. Sebagai umat yang hidup di masa sekarang, kita pun perlu menjaga kepekaan iman dalam mengakui serta mengucap syukur kepada Tuhan di tengah beragam situasi kehidupan yang kita alami. Tidak sedikit orang yang begitu mengharapkan pertolongan dari Tuhan pada saat menghadapi situasi yang sangat sulit untuk dihadapi. Namun perilakunya dapat menjadi berbanding terbalik ketika situasi hidup itu berubah menjadi penuh aman dan tentram. Individu yang tadinya begitu merendahkan hati mengharapkan pertolongan Tuhan justru berubah menjadi penuh angkuh di tengah hidupnya yang ia pikir aman. Oleh sebab itu, setiap umat Tuhan sangat perlu menjaga diri dalam setiap situasi hidup yang sedang terjadi. Kita tidak boleh membiarkan iman menjadi bergantung pada situasi hidup yang sedang berlangsung. Justru, kita perlu terus menjaga konsistensi kesadaran diri dalam mengucap syukur sebagai bentuk pengakuan kita atas segala karya pemeliharaan Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk terus menyadari dan memiliki kerendahan hati, mengucap syukur kepada Tuhan di sepanjang kehidupan kami, di segala situasi dan kondisi. Tolong kami untuk menjadi umat-Mu yang setia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami.